A-L-L-A-H. Allah bukan itu. Padahal kalian sedang menyebut sesuatu yang sebetulnya tidak bisa dibatasi oleh sebutan itu. Wah, saya tulis aja A-L-L-H seperti ini. Apakah itu yang menciptakan? Bukan kan? Yang kalian baca di sini itu kan tulisannya. Apa yang menciptakan ini cukup diberi nama satu kata, Allah? Saya belajar tentang tauhid. Bahkan pencipta alam semesta ini awalnya juga nggak punya nama. Tapi begitu diberi nama, maka nama itu akan membatasi pikiran kita sesuai dengan konsep yang dibangun oleh kita tentang nama itu. Ngerti nggak? Misalnya dari kecil kita diajarkan, kalau kamu baik sama Allah, maka kamu akan masuk surga. Tapi kalau kamu tidak baik sama Allah, gak taat sama Allah, kamu akan dibakar loh dalam neraka. Itu pelajaran yang masuk ke dalam diri kita. Itu menjadi kerangka berpikir tentang sebuah nama yang namanya Allah. Oh, Allah itu baik kalau kita baik padanya. Dia akan menyiksa kita, mengazab kita, bahkan dibakar dalam api yang menyala-nyala kalau kita tidak baik kepadanya. Masuk tuh itu konsep. Diimani nggak itu? Diimani itu konsep. Apakah yang diimani itu adalah realitas tentang Tuhan atau konstruksi pikiran tentang Tuhan? Konstruksi. Jadi kalau kita mengkonstruk Tuhan berdasarkan definisi kata yang terbatas, ada kategori di situ. Apa yang terjadi? Jangan-jangan yang kita imani ini bukan Allah yang sebenarnya. Bukan kebenaran yang hakiki. Yang kita imani ini sebetulnya adalah hanya konstruksi dari pikiran kita sendiri. Bahkan banyak yang merasa puas dengan itu. Lalu menyebut-nyebut namanya, walaupun tidak merasakan kehadirannya. Lucu apa tidak? Lucu. Siapa yang lucu? Kita. Kamu kali. Lucu nggak? Lucu. Tapi kalau saya bilang, yang kamu sembah itu berhala loh, gitu. Marah. Padahal itu berhala. Karena bukan Allah yang sebenarnya, tetapi Allah yang dikonstruk oleh pikiran kita. Bukan Allah yang laisa kamitslihi syai'un, bukan yang itu, belum mengalami. Belum merasakan. Makanya ada kata-kata bijak yang sering saya ungkapkan di kajian saya, malam yazuk lam ya'rib. Yang tidak mengalami tidak akan memahami. Dan orang yang sudah mengalami juga tidak ingin disebut dia paham dengan cara menjelaskan yang dia alami dengan kata-kata. Karena dia sadar kata-kata itu akan menjebak dia dalam keterbatasan yang dia alami. Betul nggak? Pelan-pelan ini ngajinya ya. Pelan-pelan. Supaya ngerti semuanya. Saya berharap semuanya jadi pada sadar. Ya. Bahkan dikonstruksi di pikiran yang namanya Allah, Tuhan, itu tinggalnya di langit ketujuh, jauh banget. Dan kita ada di sini diajarkan ritual-ritual doa untuk merayu-rayu dia agar dia mengikuti segala mau kita. Kalau mengikuti mau kita disebut dia baik, kalau dia tidak mengikuti kita, wah, dia ternyata tidak sayang sama saya. Dikonstruksi oleh pikiran kita. Sampai kita lupa bahwa sebetulnya yang kita imani itu adalah konstruksi pikiran, bukan yang sebenarnya.
Sadar sekarang? Sadar. Apakah ketika sadar tentang ini bagus? Bagus. Kan ini permulaan untuk menuju kebenaran. Ini adalah awal menuju kebebasan yang sebenarnya. Maka saya bicara yang pokok-pokok. Saya bicara yang penting-penting. Kenapa? Saya menghindari mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Yang tidak memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan yang ingin saya sampaikan kepada umat. Tentu saja umat yang saya maksud siapa saja yang mau terbuka pikirannya. Yang masih menutup diri di kamar, tidak mau gaul, ya terserah. Itu urusan dia dengan dirinya sendiri. Makanya saya sering mengatakan, kajian saya ini hanya untuk orang-orang yang siap. Yang belum siap, ya sudah. Ya. Hanya untuk yang sudah siap. Siap untuk take off. Siap untuk bangkit. Siap untuk sadar. Siap untuk menuju keadaan baru. Karena hidup, tujuan hidup bukanlah suatu tempat. Tapi tujuan hidup adalah cara berpikir baru. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang ciptakan langit dan bumi? Layaku luna Allah. Tentu mereka akan menjawab Allah. Belum ayatnya dibaca aja kalian udah menjawab. Betul nggak? Apakah jawaban yang tadi itu masuk gitu menjadi kesadaran? Belum tentu. Anak-anak SD, anak-anak TK disuruh mengulang-ulang kalimat ini sama gurunya. Gurunya bilang, anak-anak yang menciptakan langit dan bumi Allah lu. Dikasih tes nanti. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ya karena udah diajarkan. Walaupun sekedar nama. Betul nggak? Dikasih nilai 10. Bagus. Luar biasa Kak. Kan dikasih nilai, nilainya tertinggi, dia jadi lupa. Udah selesai sampai di situ. Itu waktu SD. Waktu SMP ditanya lagi, siapa yang ciptakan langit bumi? Allah. SMA sama, di perguruan tinggi sama. Udah lulus S1, S2, S3 ditanya, siapa yang ciptakan langit bumi? Tetap jawabannya Allah. Tapi ada nggak keinginan tahu? Sebetulnya siapa dia? Yang sebenarnya seperti apa? Ada nggak yang gitu? Jarang. Lalu ayat ini luar biasa. Qulil hamdulillah. Katakanlah segala puji bagi Allah. Bal aksarohum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan mereka tidak tahu. Ini ayatnya keren ya. Sekarang saya ulang sekali lagi. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Tahu Allah?